Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai latihan mandiri pelajaran ke-6 tentang implementasi 4C dalam pembelajaran. Ya, sebagaimana ini adalah tugas yang diberikan oleh guru belajar dan berbagi Kemdikbud Semangat Guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Ya, jadi ini adalah tugas yang terakhir ya tentang implementasi 4C dalam pembelajaran. Nah, apa itu 4C? Ya, sebenarnya 4C itu adalah huruf awal dari bahasa Inggris yang juga sudah diserap ke bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu critical thinking. Ya, maksudnya berpikir kritis. Yang kedua yaitu collaboration. Ya, kolaborasi atau kerjasama. Kemudian yang ketiga communication, yaitu komunikasi. Dalam hal ini berbicara ataukah menulis. Itu juga termasuk komunikasi. Dan yang keempat yaitu creativity. Maksudnya kreatif atau innovation. Ya, maksudnya inovasi. Menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ya 4C. Nah, bagaimana implementasinya dalam penyusunan RPP? Nah, dalam penyusunan RPP, kalau pada slide ini ya disebut 4K. Nah, jadi sebenarnya kalau 4C itu dalam bahasa Inggris, kalau 4K itu dalam bahasa Indonesia. Maksudnya kritis, nah, komunikasi, kreativitas, kemudian kolaborasi. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan 4K. Nah, dalam menyusun RPP, kita harus memperhatikan 4C atau 4K. Ya, jadi kita harus membuat siswa untuk kritis. Ya, berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian di dalam RPP harus memuat bagaimana supaya siswa itu komunikatif, kreatif, dan kolaborasi atau kerjasama. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi sebenarnya ini sudah dilakukan oleh kebanyakan guru. Ya, hanya saja ini adalah suatu konsep yang tertata supaya kita pahami secara bersama-sama dan lebih jelas. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita memahami tentang 4C atau 4K ini, maka dalam pembelajaran yaitu ya kita akan menjadi sadar entah kita sebagai guru PAUD, guru SD, SMP, SMA, nah kita akan pahami dan kita akan membuat siswa untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa bekerja sama, untuk bisa komunikatif dan kreatif. Nah, jadi seperti itu sama pada slide ini, ya ini secara tidak langsung siswa eh, berpikir kritis untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, yaitu menggambar. Dan tentunya ya siswa untuk menyelesaikan gambar yang ya tengah dikerjakan, tentunya mereka akan uh, berkomunikasi. Ya, jadi siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru ya jelas ya selain berpikir kritis, ia tentunya akan berkomunikasi kepada teman atau kepada guru, dan tentunya juga tidak tertutup kemungkinan ya mereka akan kerjasama, ya entah saling meminjamkan alat tulis atau alat gambar, ya atau kerjasama dalam hal-hal tertentu yang diperlukan. Ya, dan untuk menyelesaikan gambar ini tentunya ya inilah yang disebut dengan eh, kreativitas atau inovasi, yakni menghasilkan sesuatu yang tentunya adalah sesuatu yang baru bagi siswa. Ya, sama pada kelas jenjang SMP atau SMA. Nah, dengan
dalam menyusun suatu RPP harus memperhatikan 4C atau 4K. Ya, sehingga siswa berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Ya, kemudian mereka akan kerjasama ya untuk menyelesaikan masalah. Mereka akan berkomunikasi dan menghasilkan suatu kreativitas. Nah, jadi saya kira seperti itu. Ya, untuk komunikasinya yaitu bisa komunikasi antara siswa dalam kelompoknya atau lewat presentasi di depan kelas ataukah komunikasi kepada gurunya. Nah, jadi intinya dalam mengimplementasikan 4C pada saat kita menyusun RPP, ya kita harus pahami ya tentang apa itu 4C. Ya, saya kira seperti itu. Ya, demikian. Semoga kita bisa mengimplementasikan 4C dalam penyusunan RPP. Demikian pada saat mengaplikasikan apa yang telah kita rencanakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.